Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya ya semuanya. Meskipun daring, tetapi kita harus tetap semangat ya. Untuk pertama kali di sini ya kita pertemuan, jadi kita perkenalan dulu ya. Dimulai dari nama saya, yaitu Dian Permatasari, untuk jenjang pendidikan ibu di S2-nya, yaitu di Universitas Diponegoro, dengan mengambil konsentrasi yaitu kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS. Nah, sebelum memulai pembelajaran, saya akan memperkenalkan RPS dulu, yaitu rencana pembelajaran semester. Ya, langsung saya mulai saja untuk pengenalan RPS-nya ya. Nah, untuk rencana pembelajaran semester atau RPS ini dalam mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana, di mana untuk kode mata kuliahnya yaitu BDN 3207, untuk SKS-nya yaitu 4 SKS, teorinya 2 dan prakteknya 2 ya. Nah, kemudian penjelasan untuk perkuliahan ya. Kuliah ini akan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, yaitu secara daring dan tatap muka. Jadi nantinya ada 14 kali pertemuan untuk teori atau skill lab juga, kemudian satu untuk UTS dan satu lagi untuk UAS. Kemudian dosen itu akan mengirimkan link Google Classroom atau Google Meet atau Zoom kepada semua mahasiswa melalui WA Group. Ya, kemudian materi yang akan diberikan itu akan diberikan di awal perkuliahan, yaitu diunggah ke Google Classroom. Jadi sehingga kalian itu nantinya mempunyai bahan kuliah dalam mengikuti kegiatan perkuliahan. Nah, untuk bergabung di WA Group ini, baik kuliah dan praktikum dapat diakses dengan ketentuan ya. Mahasiswa ini wajib menuliskan nama dan NPM pada profil WhatsApp masing-masing dan menampilkan foto. Jadi jika tidak memenuhi persyaratan di atas, maka akan dikeluarkan dari WA Group. Nah, kemudian metode pembelajaran. Yang pertama dengan metode blended learning ya. Jadi suatu metode pembelajaran yang menggabungkan kuliah online dengan tatap muka. Di mana metode pembelajaran jarak jauh ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka, yaitu melalui video conference ya, sehingga komunikasi antar dosen dan mahasiswa itu bisa terjalin. Nah, kemudian yang kedua metode pembelajarannya yaitu menggunakan strategi SCL atau Student Center Learning. Jadi, peran mahasiswa itu mampu belajar aktif dan mandiri dan mampu menganalisis materi dan mencari data sampai menarik kesimpulan. Nah, kemudian komunikasi dalam perkuliahan itu tidak berlangsung satu arah. Jadi ada pertanyaan antara mahasiswa dan dosen, misalnya diskusi. Nah, kemudian untuk peran dosen, di sini akan menyampaikan materi perkuliahan dengan jelas dan efektif, kemudian memberikan dukungan, motivasi, dan semangat untuk meningkatkan kemampuan dalam menguasai pengetahuan belajar secara mandiri. Nah, kemudian untuk capaian pembelajaran, yang pertama yaitu mampu menjelaskan konsep kesehatan reproduksi, yang kedua mampu menjelaskan konsep gender dalam kesehatan reproduksi, dan yang ketiga mampu mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan reproduksi, mampu memahami isu-isu kesehatan perempuan, yang kelima yaitu mampu memahami masalah-masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi pada siklus reproduksi perempuan. Yang keenam, mampu melakukan deteksi dini gangguan kesehatan reproduksi. Kemudian yang ketujuh, mampu memberikan asuhan kebidanan pada perempuan berkaitan dengan reproduksi dalam perspektif gender. Kemudian yang kesembilan, mampu memahami konsep kependudukan dan mampu memahami konsep pelayanan keluarga berencana, serta mampu memberikan asuhan kebidanan pada keluarga berencana, dan mampu melakukan pendokumentasian pada asuhan kesehatan, reproduksi, dan keluarga berencana.
Nah, kemudian deskripsi dari mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ini akan memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga berencana dengan pokok bahasan konsep kependudukan, konsep pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, kondom, oral, dan suntik, kemudian kesehatan reproduksi dan gender, serta masalah-masalah triad KRR seperti seksualitas, HIV, AIDS, dan nafsa. Nah, kemudian untuk materi pembelajarannya, yang pertama ada konsep kesehatan reproduksi, kemudian yang kedua yaitu konsep gender dalam kesehatan reproduksi, yang ketiga adalah isu-isu kesehatan perempuan, yang keempat masalah-masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi pada siklus reproduksi, kemudian yang kelima konsep kependudukan dan keluarga berencana, yang keenam masalah-masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi, serta yang ketujuh rumor dan fakta yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak, kemudian teknik pelayanan alat kontrasepsi, dan evidence base dalam asuhan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Nah, kemudian untuk media pembelajarannya, yaitu kita secara daring menggunakan Zoom Meeting ya, kemudian juga menggunakan Google Classroom atau Google Meet, kemudian untuk tatap mukanya kita nanti menggunakan komputer sendiri ya, kemudian LCD dan bahan dan alat laboratorium untuk skill lab-nya. Nah, untuk referensi ya, referensinya di situ saya bagi dua, jadi referensi utama dan referensi pendukung. Nah, untuk referensi utama yaitu kalian juga bisa menggunakan buku yang saya buat sendiri ya, yaitu dengan judul Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. Nah, kemudian untuk referensi pendukungnya bisa menggunakan penelitian-penelitian yang pernah saya lakukan dengan tim, yaitu seputar tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Nah, kemudian untuk evaluasi akhir, nantinya ada UTS yaitu 30%, untuk UAS itu 30%, tugas 20%, dan absensi kehadiran itu 20%. Untuk praktikum 100%. Nah, kemudian dari nilai itu nantinya akan dikonversi menjadi nilai A, B, C, D, dan E. Nah, kemudian dalam RPS itu juga ada tata tertib perkuliahan. Jadi, tata tertibnya yaitu mahasiswa hadir dalam perkuliahan tatap muka minimal 85% dari jumlah pertemuan ideal dan 100% untuk praktikum. Jadi, setiap mahasiswa harus aktif dalam perkuliahan. Kemudian yang kedua, dosen dan mahasiswa masuk ke ruang pertemuan tepat waktu sesuai yang telah disepakati. Kemudian ada pemberitahuan jika tidak hadir dalam perkuliahan tatap muka, itu harus ada pemberitahuan, ya. Kemudian selama perkuliahan berlangsung, mahasiswa wajib untuk menyalakan kamera. Kemudian meminta izin jika ingin bertanya, berbicara, menjawab atau meninggalkan kelas atau keperluan lainnya dengan cara menggunakan raise hand ya, atau chat juga bisa. Kemudian menggunakan seragam selama proses pembelajaran. Jadi meskipun dilakukan secara daring, jadi kalian harus menggunakan seragam. Nah, kemudian saling menghargai dan tidak membuat kegaduhan atau gangguan dalam kelas. Kemudian tidak boleh ada plagiat dan bentuk-bentuk pelanggaran norma lainnya. Nah, di sini adalah rincian jadwal kegiatan pembelajaran. Jadi seperti hari ini kan sudah ada jadwalnya ya, sudah Ibu berikan di situ ada hari, tanggalnya, kemudian ada capaian pembelajarannya itu apa, kemudian ada materi, pokok bahasan, sub pokok bahasan, kemudian metodenya, pembelajarannya itu apa, kemudian yang dilakukan mahasiswa itu apa, dan yang dilakukan dosen itu apa, kemudian rumusan asesmen, referensi, dan pengajar. Nah, seperti nantinya di pertemuan pertama nanti untuk metodenya menggunakan lecture, ya. Kemudian untuk yang kedua, karena di sini juga ada ini ya tentang gender dan masalah reproduksi. Jadi untuk metode pembelajarannya yaitu menggunakan PBL atau problem based learning. Jadi nantinya membahas masalah-masalah dan kasus. Dan nantinya ini kita akan diskusi. Kalian juga mencari studi literatur. Studi literatur itu bisa dicari dengan menggunakan referensi utama dan referensi pendukung yang Ibu sebutkan tadi.
Nah, untuk pertemuan ke-3 dan 4 juga sama menggunakan PBL, 5, 6 juga sama menggunakan PBL karena nantinya ini adalah kasus ya, jadi nanti tolong kita diskusi bersama. Nah, kemudian untuk pertemuan ke-7 itu juga ada praktik, kemudian yang ke-8 itu ada UTS, dan yang terakhir di pertemuan ke-16 itu ada ujian akhir semester. Nah, ini untuk pengenalan RPS. Baik, selanjutnya Ibu langsung mulai untuk perkuliahan ya. Nah, jadi mata kuliah yang pertama ini kita akan membahas tentang konsep kesehatan reproduksi. Nah, di mana tujuannya yaitu mampu menjelaskan definisi kesehatan reproduksi, kemudian mampu menjelaskan ruang lingkup kesehatan reproduksi dalam siklus kehidupan, kemudian mampu menjelaskan hak-hak reproduksi. Nah, kemudian yang pertama yaitu konsep dari kesehatan dan reproduksi. Nah, kesehatan itu sendiri adalah suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup yang produktif secara sosial dan ekonomis. Nah, itu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009. Nah, sedangkan reproduksi sendiri yaitu suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Nah, untuk definisi kesehatan reproduksi sendiri, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009, merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian menurut ICPD, tahun 94 yaitu kesehatan reproduksi sebagai hasil akhir kesehatan keadaan sehat sejahtera secara fisik, mental, dan sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala hal yang terkait dengan sistem, fungsi, serta proses reproduksinya. Dan menurut WHO, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Nah, kemudian kesehatan reproduksi ini juga mencakup 3 komponen, yaitu yang pertama yaitu kemampuan atau ability, yang kedua adalah keamanan atau safety, dan yang ketiga keberhasilan atau sukses. Nah, maksud dari kemampuan atau ability ini artinya mampu untuk bereproduksi, mampu untuk menghasilkan anak. Kemudian keamanan atau safety ini maksudnya aman terhadap penyakit-penyakit menular seksual. Jadi alat dan fungsi reproduksinya itu aman. Kemudian untuk keberhasilan atau sukses itu artinya dapat menghasilkan anak yang sehat dan berkembang secara sempurna. Nah, kemudian kesehatan reproduksi itu menyeratkan bahwa setiap orang dapat menikmati kehidupan seks yang aman dan menyenangkan. Kemudian yang kedua memiliki kemampuan yang bereproduksi. Kemudian yang ketiga memiliki kebebasan menetapkan jarak kelahiran anak. Kemudian untuk ruang lingkup kesehatan reproduksi yaitu kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Kemudian keluarga berencana, pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi, termasuk PMS dan HIV/AIDS. Kemudian pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi, kemudian kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan infertilitas, kanker pada usia lanjut dan osteoporosis, kemudian berbagai aspek kesehatan reproduksi lain, misalnya seperti kanker serviks, fistula, dan lain-lain. Nah, kemudian pendekatan ruang lingkup KESPRO dalam beberapa fase kehidupan. Jadi dimulai dari masa konsepsi. Jadi masa konsepsi itu untuk pendekatannya yaitu perlakuan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan, bayi laki-laki dan perempuan.
Kemudian adanya pelayanan antenatal care atau ANC, kemudian asuhan persalinan, kemudian asuhan pada ibu nifas, dan asuhan pada bayi baru lahir. Nah, kemudian pada masa bayi dan anak di sini ada pemberian ASI eksklusif, kemudian penyapihan yang layak, kemudian ada pemberian imunisasi dan pemberian gizi yang seimbang, kemudian ada manajemen terpadu bayi sakit, kemudian pencegahan kekerasan seksual, kekerasan pada anak, kemudian pendidikan yang sama pada anak laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian pada masa remaja. Pada masa remaja ini kita pendekatannya yaitu menggunakan pemberian gizi seimbang. Ya, kemudian informasi tentang kesehatan reproduksi yang adekuat. Kemudian perkawinan usia yang wajar, kemudian juga ada pencegahan terhadap ketergantungan nafsa atau narkotika ya. Kemudian peningkatan penghargaan terhadap godaan atau ancaman, kemudian juga ada pendidikan dan peningkatan keterampilan. Ya. Kemudian yang keempat pada masa usia subur atau masa reproduksi ya, di sini adanya pemeliharaan kehamilan, kemudian pertolongan persalinan yang aman, pencegahan PMS dan HIV/AIDS, kemudian juga pencegahan kematian dan kecacatan pada bayi. Nah, kemudian yang kelima pada masa usia lanjut. Jadi pada masa usia lanjut ini perhatian pada menopause atau andropause. Kemudian penyakit utama regeneratif seperti rabun, kemudian gangguan metabolisme tubuh. Nah, kemudian juga ada gangguan mobilitas seperti osteoporosis. Kemudian juga deteksi dini kanker rahim dan kelenjar prostat. Nah, berikut adalah pendekatan siklus hidup ya. Yang pertama dimulai dari konsepsi, ibu hamil dan janin, kemudian bayi baru lahir dan ibu bersalin, kemudian bayi menggunakan ASI eksklusif, kemudian bayi anak balita, kemudian anak usia prasekolah atau APRAS, kemudian ke remaja, kemudian usia subur sampai dengan usia tua. Nah, di sini pada masa konsepsi ini, masa di mana setelah sel telur dan sperma itu bertemu. Nah, sehingga mengalami pembuahan, kemudian janin itu akan tumbuh menjadi morula, kemudian blastula, dan akhirnya janin ini akan terbentuk menjadi plasenta. Nah, plasenta ini adalah ikatan yang terjalin antara ibu dan janin. Nah, kemudian pada masa bayi, masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat, ya. Kemudian biasanya pada bayi itu juga motorik halus dan motorik kasarnya akan berkembang dengan baik jika diimbangi dengan nutrisi yang baik. Nah, kemudian pada masa remaja biasanya akan terjadi perubahan fisik dan psikologis. Nah, untuk perubahan fisiknya itu biasanya tumbuh rambut kemaluan ya atau simbis pubis, kemudian buah dada yang semakin membesar, kemudian pertumbuhan tinggi badan yang semakin cepat, kemudian terjadinya mens pertama kali atau menarse. Nah, untuk perubahan psikologi biasanya rasa ingin tahu pada remaja ini sangat besar, rasa ingin tahunya. Kemudian pada masa reproduksi. Masa reproduksi ini di mana masa perempuan itu menjalankan tugas kehidupannya, yaitu dimulai dari hamil, kemudian melahirkan, nifas, sampai menyusui. Nah, setelah menyusui nantinya ada masa antara, di mana masa ini akan merencanakan dan melakukan jarak antara kelahiran anak dengan menggunakan kontrasepsi. Nah, kemudian yang terakhir ada usia lanjut ya. Jadi kalau di usia lanjut ini di masa di mana estrogen itu sudah mulai menurun atau habis. Nah, dikarenakan produksi sel telur itu sudah juga menurun. Jadi menurunnya hormon estrogen ini menyebabkan menurunnya perubahan fisik dan psikologis pada
perempuan. Jadi pada masa usia lanjut itu biasanya perempuan ini perubahan fisiknya ya pasti sudah ketahuan ya, pasti sudah jelas ya, untuk fisiknya sudah berubah, tidak segar lagi. Nah, kemudian untuk psikologisnya itu juga akan berubah karena adanya penurunan estrogen tadi. Nah, kemudian hak reproduksi perorangan. Hak reproduksi perorangan adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang perbedaan kelas, sosial, suku, umur, agama, untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab kepada diri, keluarga, dan masyarakat mengenai jumlah anak, jarak antar anak, serta penentuan waktu kelahiran anak dan akan melahirkan. Kemudian menurut ICPD, hak-hak reproduksi antara lain, yang pertama hak untuk mendapat informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi, kemudian yang kedua hak mendapat pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi, kemudian yang ketiga hak kebebasan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi, kemudian yang keempat hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan, yang kelima hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak. Yang keenam, hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksinya. Kemudian, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk terhadap perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, serta pelecehan seksual. Kemudian, hak untuk mendapatkan manfaat kemajuan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Kemudian, hak atas kerahasiaan pribadi berkaitan dengan pilihan atas pelayanan dan kehidupan reproduksinya. Kemudian, hak untuk membangun dan merencanakan keluarga. Kemudian, hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan reproduksi. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Kemudian menurut piagam IPPF atau PKBI, yaitu tentang hak-hak reproduksi dan seksual adalah hak untuk hidup, kemudian hak mendapatkan kebebasan dan keamanan, hak atas kesetaraan dan terbebas dari segala bentuk diskriminasi, hak privasi, hak kebebasan berpikir, hak atas informasi dan edukasi, kemudian hak memilih untuk menikah atau tidak, serta untuk membentuk dan merencanakan sebuah keluarga. Hak untuk memutuskan apakah ingin dan kapan punya anak, kemudian hak atas pelayanan dan proteksi kesehatan, hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan, dan hak atas kebebasan berserikat dan berpartisipasi dalam arena politik. Dan hak untuk terbebas dari kesakitan dan kesalahan pengobatan. Nah, kemudian menurut BKKBN tahun 2000 ya, jadi kebijakan teknik operasional di Indonesia itu untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak reproduksi, yaitu yang pertama harus dilakukan promosi hak-hak reproduksi. Kemudian yang kedua adalah advokasi hak-hak reproduksi. Kemudian yang ketiga KIE tentang hak-hak reproduksi, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi tentang hak-hak reproduksi. Kemudian yang keempat, sistem pelayanan hak-hak reproduksi. Kemudian penerapan pelayanan kesehatan reproduksi oleh Depkes RI dilaksanakan secara integratif, memprioritaskan pada 4 komponen kesehatan reproduksi yang menjadi masalah pokok di Indonesia yang disebut dengan paket pelayanan kesehatan reproduksi esensial atau PKRE. Seperti kesehatan ibu dan bayi baru lahir, kemudian keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, dan yang keempat pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi termasuk HIV/AIDS. Nah, sedangkan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif atau PKRK terdiri dari PKRE yang ditambah kesehatan reproduksi pada usia lanjut. Sekian dari materi saya. Mungkin ada yang mau didiskusikan dari materi yang saya sampaikan tadi. Silakan disebutkan nama terlebih dahulu ya. Silakan. Silakan Mbak Dia. Ya, silakan Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
Saya izin bertanya, apakah terapi pergantian hormon untuk menopause itu dapat berbahaya atau berdampak buruk bagi wanita, Bu? Baik, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Diah Nurhaliza ya. Jadi yang ditanyakan tadi, apakah terapi pergantian hormon untuk menopause itu berdampak bagi wanita gitu ya? Nah, ini masih jadi perbincangan ya di komunitas kita ya, masyarakat luas sini tentang pergantian hormon ini atau yang dinamakan dengan replacement hormon replacement terapi atau HRT. Nah, di mana secara umum pengobatan hormon ini diyakini dapat mengganggu untuk kesehatan tulang setelah masa menopause dan dapat menghilangkan gejala menopause. Itu keuntungan dari pemberian HRT atau pergantian hormon. Nah, akan tetapi yang namanya pengobatan itu pasti ada efek sampingnya ya. Jadi sama seperti obat-obat yang lain. Jadi untuk HRT ini, hormon replacement ini efeknya juga sama. Jadi ada efek samping dari pengobatan ini atau replacement ini. Jadi sebenarnya gini ya, setiap orang itu tidak semuanya cocok untuk menggunakan HRT. Jadi disesuaikan dengan kondisi tubuh pada menopause tersebut. Jadi ada yang cocok dan ada juga yang tidak cocok. Ya, jadi tergantung dari kondisi kesehatannya. Maka dari itu dokter biasanya dalam memberikan HRT itu akan ada pemeriksaan lanjutan. Jadi pemeriksaan awal itu nantinya dilihat dulu kira-kira cocok enggak kalau diberikan replacement hormon ini. Ya, begitu Mbak Dia. Apakah sudah dimengerti? Mengerti, Bu. Baik, terima kasih. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, silakan Mbak Wafiko. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu. Perkenalkan nama saya Wafiko Hasana. Tadi kan Ibu menyebutkan ada ini Bu, saya mau nanya tentang apa yang dimaksud dengan advokasi pada hak-hak kesehatan reproduksi. Ya. Baik, terima kasih ya Mbak Wafiko Hasanah. Jadi begini ya, jadi tadi kan ada Ibu menjelaskan tentang upaya agar program hak-hak reproduksi, kesehatan reproduksi itu berhasil. Yang pertama itu adalah promosi tentang hak-hak reproduksi, kesehatan reproduksi, kemudian adanya advokasi hak-hak kesehatan reproduksi. Nah, arti dari kata advokasi ini adalah dukungan dari para stakeholder atau para pemimpin yang memberikan kebijakan, yaitu pemerintah ya. Nah, dukungan dari pemerintah ini sangat menentukan keberhasilan program-program tentang kesehatan reproduksi, seperti akses informasi pelayanan kesehatan reproduksi remaja atau KRR yang dilaksanakan secara intensif. Nah, kemudian ada yang kedua, akses terhadap pelayanan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan untuk mengurangi angka kematian ibu di Indonesia. Kemudian pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Kemudian yang keempat adalah pemantauan terhadap amandemen Undang-Undang Kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya, yaitu program kesehatan reproduksi. Nah, jadi tanpa adanya advokasi dari pemerintah atau dukungan dari pemerintah atau para pemberi kebijakan, ini tidak akan berkembang, tidak akan berjalan program ini. Maka dari itu, upaya yang harus dilakukan salah satunya yaitu adalah advokasi dari hak-hak kesehatan reproduksi itu sendiri. Ya, apakah sudah dimengerti Mbak Wafiko? Baik Ibu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari yang lain? Belum ada Ibu. Tidak ada ya. Baik, terima kasih. Ibu sampaikan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dari Ibu ya. Sekian dari perkuliahan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.